Selamat siang. Em, kita coba lanjutkan perkuliahan kedua kita ya. Karena ini sudah mulai masuk pada simulasi, maka untuk mengganti ketidakhadiran saya karena ada keperluan yang sangat mendesak tidak bisa di kelas, saya coba buatkan video untuk sekaligus tutorial nantinya ya. Nah, pada sesi 2 ini kita akan diskusi tentang pemrograman linear. Pemrograman linear atau linear programming yang ini nanti banyak digunakan dalam pemecahan masalah sederhana di operation research ya, baik untuk keuangan, operation, marketing, mungkin juga SDM ya. Nah, pemrograman linear itu ada ini ya gambarannya. Jadi ada 4 section yang akan kita bahas. Yang pertama, memformulasikan masalah ya. Sebagaimana telah kita diskusikan kemarin di pertemuan pertama bahwa formulasi masalah itu merupakan satu tahapan yang sangat kritis, sangat menentukan apakah permasalahan dalam operasional riset itu bisa diselesaikan atau enggak ya. Kalau kita bisa merumuskan masalah, maka bisa kita dikatakan bahwa 80% persoalan sudah selesai, karena tahap berikutnya tinggal melakukan perhitungan-perhitungan sampai ke hasil dan rekomendasi hasil. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan permasalahan sederhana pemrograman linear ini dengan metode grafis. Ya. Ini untuk 2 variabel keputusan itu sangat mungkin, ya, karena hanya 2 dimensi. Kemudian yang lebih kompleks lagi nanti untuk 3 variabel keputusan, di mana grafis sudah tidak mungkin untuk kita gunakan, kita bisa menggunakan simplex. Nah, di pertemuan pertama kita telah mendiskusikan bahwa ada 2 jenis permasalahan yang bisa dipisahkan dalam operation research, atau dua fungsi tujuan, yaitu maximize atau minimize, maksimasi atau minimasi. Ini nanti akan kita diskusikan, kita akan juga simulasikan ya. Maximize, bagaimana kita tahu bahwa ini berkaitan dengan profit atau revenue, sedangkan minimize ini berkaitan dengan biaya ya. Oke, yang pertama sifat-sifat dulu ya. Sifat-sifat program linear itu yang pasti itu hanya satu fungsi tujuan. Jadi tidak ada linear programming yang mempunyai 2 fungsi tujuan sekaligus. Jadi hanya satu, maximize atau minimize. Kemudian memiliki 1 atau lebih hambatan ya. Jadi permasalahan operasional riset itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Jadi ada hambatan. Nah, ini nanti diwujudkan atau digambarkan dalam bentuk hambatan. Nah, hambatannya ini lebih minimal 1 atau lebih ya. Kemudian memiliki alternatif tindakan yang dapat diambil ya, nanti dengan perhitungan-perhitungan untuk pencarian solusi optimal. Kemudian fungsi tujuan dan hambatan itu linear. Ya, linear sudah kemarin juga kita diskusikan bahwa linear itu artinya perubahan satu variabel oleh sebuah koefisien itu bersifat linear ya. Jadi segaris gitu ya. Baik untuk fungsi tujuan maupun fungsi hambatan. Jadi kalau misalnya kemarin ya kita diskusi harga 1 cup coklat di kopi alumni misalnya ya. Untuk varian Coco Latte misalnya itu harganya 20.000 1 cup. Kalau misalnya harganya berubah menjadi 22.000, maka revenue-nya nanti akan 22.000 dikalikan dengan quantity yang terjual. Atau sebaliknya, harganya tetap, tapi kalau quantity-nya naik, maka revenue akan naik secara linear. Nah, itu yang dimaksud dengan linear. Kemudian data-data bersifat deterministik, ya, kepastian, adanya kepastian pasti gitu ya. Ini yang asumsi juga ya bahwa linear programming bisa digunakan untuk pemecahan masalah deterministik. Kemudian datanya bersifat rasio, ya, artinya data-data itu bisa dibagi ya proporsional rasio. Kemudian ada syarat variabel non negatif. Jadi nanti setiap kali Anda membuat rumusan masalah itu di paling akhir
ya, itu harus selalu ditentukan secara non negatif. Jadi variabel yang kita cari, yang kita solusikan itu harus non negatif atau nol atau non negatif. Jadi lebih besar sama dengan nol, gitu ya. Oke. Nah, ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan linear programming, maka kita harus memahami ya sepenuhnya permasalahan manajerial yang dihadapi. Nah, itu yang kemarin kita lakukan secara observasi ya. Yang kita bilang itu mengandung art ya. Jadi pemahaman terhadap problem. Pemahaman terhadap problem ini juga sangat menentukan. Kalau kita tidak mampu memahami problem, kemudian logic thinking kita, logic proses kita nggak jalan, ya masalah nggak akan terumuskan gitu ya. Sementara rumusan masalah itu langkah yang sangat menentukan, langkah awal yang sangat menentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi tujuan ya. Tujuannya maximize atau minimize. Kemudian hambatannya ada berapa hambatannya, subjektunya ada berapa, nanti dituliskan per baris ya. Jadi satu baris itu satu hambatan. Kemudian mendefinisikan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini yang nanti merupakan variabel yang akan kita cari untuk solusi. Jadi kayak misalnya kopi alumni yang pernah kita bahas itu, ternyata variabel keputusannya untuk A harus jual sekian cup, untuk B harus jual sekian cup, untuk C harus jual sekian cup, D jual sekian cup, E jual sekian cup. Nah, itu variabel keputusannya adalah berapa cup untuk setiap varian yang harus kita jual. Itu ya. Itu adalah variabel keputusan yang harus kita definisikan. Nah, ini tergambar dalam perumusan masalah nantinya ya. Kemudian variabel keputusan ini digunakan untuk membentuk model matematika dari fungsi tujuan dan hambatan. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk memformulasikan masalah programasi linear? Atau langkah apa yang digunakan, yang harus kita lakukan untuk membuat rumusan masalah? Ya. Yang pertama, kita menentukan variabel keputusan. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan, itu mencari apa sih? Gitu ya. Mencari apa? Atau variabelnya apa yang harus kita putuskan? Ya. Kita punya variabel 5 varian kopi di kopi alumni, 5 varian kopi. Nah, 5 varian kopi itu nanti mau dijual berapa masing-masing. Nah, itu ada variabel keputusan. Kemudian yang pernah kita singgung di pertemuan pertama, kita punya budget sekian-sekian ya. Kemudian budget ini mau kita belanjakan untuk iklan di media sosial. Nah, variabel keputusannya apa? Misalnya kita punya 4 kanal media sosial ya, ada Instagram, TikTok, kemudian eh, Instagram, TikTok, kemudian X, kemudian Facebook, misalnya ada 4 ya. Jadi dengan anggaran yang terbatas, kita harus mengalokasikan ya belanja iklan untuk Instagram. Nah, ini misalnya Instagram berapa kali atau berapa frekuensinya, TikTok berapa frekuensinya. Nah, itu adalah variabel keputusan. Nah, ini kita harus bisa merumuskan itu. Kita harus bisa mengidentifikasi apa sih variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini juga yang kita akan dicari ya, akan ditemukan, akan kita gali untuk menjadi solusi untuk menjadi langkah terakhir dalam konteks linear programming atau dalam operation research ya. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan ya. Membuat tujuan, memformulasikan tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah misalnya kopi kita pengen mendapatkan penjualan maksimal. Ya, nah itu tujuan. Nah, ini dituangkan dalam bentuk fungsi tujuan yaitu memaksimumkan gitu ya. Kemudian budget yang terbatas ini harus dialokasikan ke 4 media sosial ya, masing-masing menggunakan cost. Nah, itu saya bisa kita gunakan juga apakah itu maximize atau minimize. Nah, nanti ini sangat tergantung pada logika operasional kita ya. Nah, itu yang disebut sebagai art ya. Nah, jadi OR itu kan memadukan antara science and art ya. Science-nya itu nanti proses untuk mengolah data, proses untuk menghitung iterasi, sedangkan art-nya itu merumuskan tujuan ya.
mengartikulasikan dari problem yang ada dari bahasa verbal, dari bahasa deskriptif, dari observasi visual, itu kita rumuskan dalam bentuk persamaan atau model matematik. Nah, itu permasalahan dalam operation research. Dan kemudian kita menetapkan hambatan, ya, atau subject to yang kita bahas, ya. Termasuk juga hambatan non negatif atau syarat non negatif untuk penyelesaian masalah. Ya, nah ini langkahnya. Jadi dimulai dari penentuan ini sudah bentuk rumusan masalah, ya. Jadi rumusan masalah yang dimaksud rumusan masalah dalam operation research itu yang kayak gitu, yang kayak seperti ini, ya. Ada variabel keputusan, ada tujuan, fungsi tujuan, ada hambatan. Ya, termasuk di dalamnya hambatan non negatif. Oke. Selanjutnya kita akan coba angkat sebuah kasus. Ya. Di sini ada kasus maksimasi. Ya, kasus maximize. Jadi fungsi tujuan ini nanti akan memaksimalkan. Nah, di sini ya, coba kita baca bareng-bareng. Perusahaan Flair Furniture memproduksi kursi dan meja murah. Ya. Proses produksi untuk masing-masingnya mirip, di mana keduanya membutuhkan beberapa jam pengerjaan pada bagian pertukangan dan beberapa jam pengerjaan pada bagian pengecatan. Nah, kalau kita membaca ini yang ini deskriptif, ya. Ini masih bentuknya hasil dari observasi, kita tuangkan secara deskriptif, ya. Jadi di sini ada dua produk yang mau kita buat, ya. Dua produk yang mau kita buat. Kemudian kedua produk ini membutuhkan waktu untuk pengerjaan di dua stasiun kerja, ya, dua stasiun kerja, yaitu di bagian pertukangan dan bagian pengecatan. Nah, kalau kita membaca dari sini, maka nanti kita sudah bisa membayangkan, ya, sudah bisa membayangkan. Berarti ini ada sumber daya yang perlu kita libatkan dalam penghitungan di linear programming, ya, atau metode operasi. Untuk menyelesaikan satu meja dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pertukangan dan 2 jam di bagian pengecatan, ya. Jadi di sini sumber dayanya itu adalah jam kerja yang tersedia, di mana kita mempunyai dua stasiun kerja, yaitu pertukangan dan pengecatan. Nah, oleh karena itu, ini sumber daya ini nanti kita pakai sebagai batasan sumber daya, gitu ya. Sementara itu, untuk menyelesaikan satu kursi dibutuhkan 3 jam di bagian pertukangan dan 1 jam di bagian pengecatan. Oke, ya. Nah, kalau dari sini kita belum bisa menentukan batasannya, ya, belum bisa menentukan batasannya. Tapi kalau apa namanya, kebutuhan waktu untuk pengerjaan itu namanya apa? Ya, ini nanti akan menjadi koefisien fungsi tujuan, ya. Sorry, koefisien fungsi batasan. Itu akan menjadi koefisien fungsi batasan, ya. Baik, kita coba lanjut. Dalam minggu ini waktu yang tersedia pada bagian pertukangan adalah 240 jam dan bagian pengecatan 100 jam. Ya, ini adalah sumber daya yang kita punya yang terbatas. Ya, yang terbatas. Jadi nanti di sini kita mempunyai waktu kerja untuk bagian pertukangan 240 jam. 240 jam itu harus dialokasikan untuk ke meja berapa, untuk ke kursi berapa, ya. Karena masing-masing punya kebutuhan yang koefisiennya berbeda. Ya, coba kita lihat di sini. Di bagian pertukangan, meja membutuhkan waktu 4 jam, di bagian pengecatan membutuhkan waktu 2 jam. Ya. Nah, kalau kita punya 240 jam bagian pertukangan. Jadi yang tersedia itu 240 jam. Maka kita bisa bikin berapa meja, berapa kursi, ya, itu atau kombinasinya, gitu ya. Ya, kombinasinya artinya waktu untuk pertukangan ini harus kita bagi untuk dua produk yang akan kita buat, ya. Demikian juga waktu untuk di pengecatan, ya.
Di pengecatan waktu tersedia 100 jam, sementara untuk membuat kursi itu butuh 4 jam. Di bagian petungan dan 2 jam dan untuk kursi 3 jam di bagian permukaan. Nah, kita nanti harus mencari kombinasi berapa jumlah meja dan berapa jumlah kursi yang harus kita produksi. Di sini ada informasi tambahan. Ya. Setiap meja yang terjual mendatangkan profit, ya, $70 bagi perusahaan, dan perusahaan mendapatkan 50 profit untuk setiap kursi yang terjual. Artinya apa nih? Nah, dari sini kita sudah bisa menebak bahwa ini adalah persoalan maksimis atau minimis. Ya, karena di sini ada data tentang profit, ya, kita berarti bisa simpulkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan maksimasi gitu ya. Apa indikasinya? Indikasinya bahwa ini ada informasi tambahan bahwa meja itu bisa menghasilkan $70 per unit labanya dan kursi $50 per unit. Jadi kalau begitu, Anda bisa menyimpulkan masalah ini masalah maksimis atau minimis. Ya, masalah maksimis. Ya, karena apa? Karena kita ingin memaksimumkan profit dari meja dan dari kursi, gitu ya. Nah, profit ini apa namanya? Berapa meja dan berapa kursi yang harus kita produksi. Ya. Nah, di sini ada asumsi bahwa semua yang diproduksi itu nanti laku terjual. Gitu ya, itu asumsinya. Nah, ini yang dimaksud dengan deterministik. Deterministik. Jadi determine. Segala sesuatu diketahui dan pasti, gitu ya, deterministik. Nah, tadi berapa meja yang akan dibuat dan dijual dan terjual? Berapa kursi yang akan dibuat? Ini merupakan variabel keputusan, ya, variabel keputusan. Jadi di sini nanti ada fungsi tujuan. Tujuannya adalah memaksimumkan profit dari kursi dan meja, dari meja dan kursi. Nah, variabel keputusannya adalah berapa unit meja dan kursi akan dibuat. Ya, sedangkan fungsi tujuan itu jelas bahwa berapa meja yang akan dibuat, berapa kursi yang akan dibuat. Ya, untuk tujuan. Nah, tujuannya apa? Setiap meja itu menghasilkan $70. Nah, berarti untuk meja itu berapa yang mau dibuat agar profitnya maksimum? Yaitu 70 dikalikan jumlah meja yang akan dibuat. Ya. Demikian juga untuk kursi. Kursi itu per unit 50 labanya. Maka jumlah kursi yang akan dibuat atau variabel keputusannya itu berapa jumlah kursi yang akan dibuat. Jika per kursi itu mengkontribusikan laba sebanyak $50. Nah itu ya, jadi fungsi tujuannya adalah maksimum profit berapa tambah berapa, maksimum profit dari meja dan dari kursi. Mejanya dijual 70 per unit, ya, jadi maksimis profit ya $70 kali meja ditambah $50 kali kursi yang akan kita produksi, kita jual. Ya. Oke. Kita coba formulasikan masalahnya ya. Permasalahan ini adalah bagaimana kombinasi jumlah meja. Jadi kita akan mengkombinasikan dengan sumber daya yang terbatas. Kita harus mengkombinasikan jumlah meja dan jumlah kursi yang harus dibuat. Ya. Kenapa harus ada kombinasi? Ya, kita kembalikan lagi. Karena memang tujuannya adalah untuk memaksimumkan profit. Maka produksinya akan kita kombinasi berapa meja, berapa kursi. Ini belum kita membahas tentang fungsi batasannya ya. Jadi di sini bagaimana kombinasi jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi sehingga perusahaan mampu mendapatkan profit yang maksimum. Ya.
atau maksimasi profit. Nah, ini tujuannya adalah maximize profit. Ya, maksimasi profit. Kemudian langkah berikutnya. Ya, untuk memaksimalkan profit yang berasal dari meja dan kursi, ya, masing-masing $70 per unit untuk meja dan $50 per unit untuk kursi. Nah, kita punya batasan. Ya. Batasannya apa tadi? Batasannya adalah jumlah jam kerja yang tersedia, ya, di 2 stasiun kerja, yaitu pertukangan dan pengecatan. Ya. Jumlah jam kerja yang tersedia di pertukangan itu 240 jam per minggu. Ya. Ini juga diketahui dengan pasti 240 jam. Nah, ini merupakan batasan yang pertama, yaitu sumber daya jam kerja di pertukangan. Nah, kalau jumlah yang tersedia atau di sini tidak boleh melebihi. Tandanya apa nanti? Persamaan pertidaksamaan apa tandanya? Tidak boleh melebihi. Nah, itu jelas tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Jadi nanti batas atau batasannya itu di sebelah kanan itu kita tandai lebih kecil sama dengan. Itu ya. Kemudian batasan yang kedua, jumlah jam kerja di bagian pengecatan itu tidak dapat melebihi 100 jam. Ya, jadi lebih kecil sama dengan 100. Kalau yang pertukangan tadi lebih kecil sama dengan 240, yang ini pengecatan lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini adalah batasan. Batasan yang menggambarkan jumlah jam kerja tersedia di 2 stasiun kerja tersebut. Kemudian variabel keputusan. Variabel keputusan di sini bisa kita lihat bahwa kita akan mengkombinasikan, ya, mengkombinasikan. Jadi bagaimana kombinasi jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi sehingga perusahaan mampu mendapatkan profit yang maksimal. Jadi kombinasi, ya, kombinasi itu mejanya dibuat, kursinya juga dibuat. Nah, masing-masingnya berapa? Nah, itu variabel keputusannya. Di sini coba kita notasikan untuk memudahkan, meja itu sebagai X1, ya. Sedangkan kursi itu X2. Jadi nanti pertanyaannya adalah berapa X1 akan kita buat, berapa X2 akan kita buat. Gitu ya. Subjektunya apa? Atau dengan hambatan, ya. Itu nanti akan kita tuangkan dengan hambatan apa-apa gitu ya. Baik. Fungsi tujuan, ya, setiap meja yang terjual mendatangkan profit 70 bagi perusahaan, ya. Dan kursi yang terjual itu kita mendapatkan $50 yang terjual, ya, sehingga maksimasinya di sini, ya, maka itu adalah kombinasi antara X1 dengan X2, yaitu 70 X1 plus 50 X2, ya. Itu adalah fungsi tujuannya, ya, maximize profit 70 X1 plus 50 X2. Ini artinya berapa kursi yang akan kita jual, berapa meja yang akan kita jual dengan batasan antara lain yang ini, ya, batasan jumlah jam kerja tersedia. Oke. Kemudian batasan ini perlu kita tuangkan juga dalam belum ada batasannya ini, ya. Waktu kerja yang tersedia itu kita atau menerjemahkan persamaan tadi itu adalah 4 jam per meja kali jumlah meja yang diproduksi ditambah dengan 3 jam per kursi kali jumlah kursi yang diproduksi, ya. Kemudian di bagian pertukangan harus lebih kecil atau sama dengan waktu kerja yang tersedia di bagian pertukangan, ya. Di sini satu meja membutuhkan 4 jam, ya, maka jumlah meja yang bisa dibuat dengan ketersediaan waktunya itu adalah 4 kali meja.
yang dibuat ya. Ditambah dengan 3 kali kursi yang akan dibuat ya. 4 kali 3 ditambah 3 kali 4x1 tambah 3x2 itu ada batasannya, yaitu tidak boleh melebihi jam di pertukangan maupun di pengecatan nantinya ya. Nah, di sini 4x1 plus 3x2, 4x1 itu asalnya adalah dari meja ya, meja di mana dia membutuhkan 4 jam untuk menyelesaikan satu meja, dan dari kursi ya, yaitu 3 jam per apa? 3 jam yang bisa digunakan untuk membuat kursi ya. Nah, ini contoh formulasinya seperti ini. Formulasi permasalahan ada seperti ini. Oke ya. Ini kendala non negatif. Jadi untuk mendapatkan hasil yang berarti atau memang ini syarat ya, bukan hanya untuk hasil yang berarti, tapi ini syarat ya, syarat pemecahan masalah bahwa setiap variabel keputusan itu bernilai positif atau lebih atau sama dengan 0. Oleh karena itu di sini ya setiap variabel itu ada batasan non negatif. Ya, jadi sini X1 lebih besar sama dengan 0, X2 juga seperti itu. X2 lebih besar sama dengan 0. Ini fungsi batasan yang berikutnya ya, fungsi batasan yang apa namanya? Membatasi atau membuat limitasi terhadap penggunaan sumber daya. Ya, kita tuangkan di sini X1 lebih besar 0. Ini artinya jumlah meja yang diproduksi lebih besar, harus lebih besar daripada 0 atau positif ya. Jumlah negara yang memproduksi jumlah meja yang diproduksi ya, jumlah meja yang diproduksi harus lebih besar atau sama dengan 0 ya, batasan non negatif. Demikian juga dengan kursi lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, ini nanti bentuknya akan seperti ini ya. Ini fungsi tujuan maksimalkan profit dari 70x1 plus 50x2. Ini tujuannya ya. Dengan kendala atau subjek to-nya yaitu pengerjaan di pengerjaan di masing-masing stasiun kerja, yaitu stasiun kerja pertukangan dan stasiun kerja pengecatan ya. Pertukangan punya 240 jam. Nah, kita harus menggunakan maksimal sama dengan yang ada. Jadi kendalanya di sini 4x1 plus 3x2 kita hanya punya 240 jam, yaitu lebih kecil sama dengan 240 ya, lebih kecil sama dengan 240. Sedangkan batasan yang kedua yaitu batasan ketersediaan jam kerja di pengecatan ya, di pengecatan di mana kita hanya punya 100 ya, 100 jam kerja pengecatan. Maka dari permasalahan yang tadi itu dikonfirmasi dengan fungsi batasan atau kendala ya. Yang pertama 4x1 plus 3x2 itu lebih kecil sama dengan 240, kemudian x2 plus x1 lebih kecil sama dengan 100 ya, dan x1 x2 itu harus memenuhi batasan non negatif. Oke. Ya, ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Ini dua variabel keputusan ya. Dengan 3 batasan dan 1 batasan non negatif.
Baik. Contoh yang lebih kompleks ya, agak kompleks di sini ya. Raptor Fuels memproduksi 3 jenis atau 3 strata dari gasolin, ya, bahan bakar, yaitu reguler, premium, dan super. Semua produk ini, ya, semua produk reguler, premium maupun super itu merupakan blending, percampuran 2 jenis crude oil, apa namanya, minyak mentah, ya, yaitu crude oilnya ditengarai sebagai crude A dan crude B, ya. 2 jenis crude ini, ya, minyak mentah terdiri dari spesifik ingredient, ya, mengandung isi khusus yang memungkinkan untuk penentuan oktan rating bahan bakar. Jadi nanti diperlakukan secara khusus sehingga nanti akan mencapai gasolin tertentu, ya, mencapai oktannya, oktan bahan bakarnya akan meningkat, ya. Kemudian ingredient ingredient dari apa eh, crude oil ini, ya, dan biaya untuk apa, konten biayanya, ya, biayanya ini bisa kita lihat di sini, ya. Jadi kita pertama, nah ini juga seni, ya, ini juga seni, ya. Bagaimana sih kalau kita menghadapi seperti ini? Nah, itu ini Anda sudah terima jadi sebenarnya karena ini sudah ditabelkan, ya. Awalnya nggak ada tabel, awalnya cuma informasi deskriptif gitu, ya. Nah, kita bagian dari memformulasi itu ini, memformulasikan masalah, menyederhanakan masalah sehingga kita akan bisa membuat model matematiknya gitu, ya. Crude A dan crude B. Kemudian biaya per galon untuk crude A di 0,42, untuk crude B itu 0,47, ya, cost per galon. Ingredient 1, ya, yang tadi untuk pengujian, crude A itu 40%, crude B 52%. Dan ingredient yang lain itu adalah 60% dan 48%. Ya. Oke. Ya, oke. Kemudian untuk mencapai tingkat oktan tertentu, ya, paling sedikit, nah ini Anda harus bisa menerjemahkan nanti, ya. Paling sedikit 41%, ya, 40%, 41% bahan bakar reguler itu harus ada ingredient 1 atau 40% dari ingredient 1, 40% dari ingredient, ya, Pak. Atau gini, untuk mencapai tingkat oktan tertentu maka produk apa, bahan bakar reguler itu membutuhkan sedikitnya 41% ingredient 1, ya. Sedikitnya 41% ingredient 1, sedikitnya 44,8 apa namanya? Beda variabel, ya. Untuk premium itu sedikitnya 44%, ya, ingredient 1, dan untuk superior, gasolin superior itu membutuhkan sedikitnya 48% ingredient 1, ya. Ingredient 1. Ini harusnya ditulis di papan tulis, ya. Oke. Jadi gimana cara membacanya? Membacanya tadi untuk mengkondisikan atau membuat bahan bakar mencapai oktan tertentu, maka untuk bahan bakar reguler itu harus minimal 41% dari ingredient 1 atau
kandungan ingredient 1 itu 41%. Sedangkan untuk premium, ya premium, maka kandungan ingredient satunya itu minimal 44%, dan untuk super, ya super, ingredient satunya itu minimal 48%, ya untuk bahan bakar super. Karena komitmen terhadap kontrak, jadi ini si manajemen sudah taken kontrak ya kepada customer ya, atau pengisian bahan baku, bahan minyak ya, due to current contract commitment, Raptor Fuels harus memproduksi paling sedikit 20.000 galon jenis bahan bakar premium reguler, 15.000 galon jenis premium, dan 10.000 galon jenis super. Ya, jadi kebijakan manajemen ini menetapkan bahwa galon yang dibuat ya itu harus 20.000, kemudian untuk premium itu 15.000, dan untuk super 10.000. Ya, gambar ya, 10.000 dibatasi 10.000. Rumuskan permasalahan linear programming yang bisa digunakan untuk mendetermine, untuk menentukan seberapa crude A dan crude B harus digunakan untuk setiap gasolin, ya, untuk memenuhi demand dengan biaya minimal, ya, untuk memenuhi demand dengan biaya minimal. Kemudian bagaimana tentang minimum cost-nya, ya. Kemudian bagaimana crude A dan crude B digunakan di setiap galon. Setiap galon yang berbeda di setiap bagaimana crude A dan crude B itu digunakan oleh setiap galon di setiap digunakan dalam galon untuk setiap produk varian dari perusahaan ini ya, perusahaan minyak. Berapa campurannya gitu ya, untuk menghasilkan kombinasi yang akan kita cari variabel pengusahannya gitu ya. Oke. Sudah selesai. Nah, itu ya. Nah, jadi di pertemuan ini kita baru sebatas memformulasikan masalahnya ya. Ada tiga contoh ya, tiga contoh. Ini nanti akan kita coba cari solusinya. Pertama kita buat rumusan masalahnya dulu, kemudian kita hitung dan cari solusinya. Ya, ada dari tiga contoh ini. Itu akan kita praktekkan langsung ya. Jadi pertama itu manual dulu, kita akan membuat garis, kemudian nanti akan kita teruskan dengan menggunakan simplex. Ya, dengan menggunakan simplex. Oke, ini yang kita diskusikan hari ini untuk mengganti mata kuliah yang saya tidak bisa masuk ya hari ini dan kemarin. Maksudnya setelah pertemuan kedua hari Senin yaitu untuk kelas intri 3 dan hari Selasa untuk intri 4 ya. Ini untuk gantinya, tapi kalau peminatan yang lain mau akses silakan ya. Ini nanti akan saya share di YouTube dan akan saya upload di YouTube, kemudian saya share di grup kelas ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat, salam solusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.